Pemirsa, kecelakaan yang melibatkan bus kembali terjadi. 27 orang tewas akibat bis Padma Kencana tergelincir masuk ke dalam jurang di Sumedang, Jawa Barat. Jalan yang tidak diperuntukkan untuk kendaraan besar seperti bis diduga menjadi penyebab kecelakaan. Benarkah hanya gara-gara jalan yang didesain tidak ramah kendaraan besar? Ataukah supir yang tidak menguasai medan memaksakan diri melintas jalur tersebut? Lantas bagaimana pengawasan PO bis jika hasil penyelidikan ditemukan adanya ketidaklaikan bis? Selengkapnya akan kami bahas di dalam Dialog Nusantara Petang dan sudah bersama saya ada Pak Joko Setiowarno, akademisi dari transportasi dari Unika Sugia Pranata. Selamat sore, Pak Joko. Selamat sore, Mbak Tasha. Ya, Pak Joko, ini penyelidikan awal menduga supir tidak paham medan jalan yang menjadi penyebab kecelakaan. Mungkinkah faktor ini yang menjadi faktor penyebab dari beberapa kasus kecelakaan? Saya pikir kita jangan melihat hanya dari sisi pengemudi ya. Selama ini kalau melihat sisi pengemudinya, ya terus-menerus seperti ini kejadiannya. Nggak pernah tuntas gitu kan. Ya. Kita pengen kejadian itu tidak terjadi lagi dengan cara akar masalahnya dituntaskan. Sekarang coba ditanyakan umpamanya PO yang terlibat itu, kecelakaan itu, dia punya berapa armada bus ke selatan yang ada di perusahaan itu, ya. Menurut peraturan Menteri Perhubungan nomor 117 2018 tentang penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek, itu minimal perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, transportasi pariwisata, minimal dia punya 5 armada. Beberapa kejadian yang lalu, ya kalau ada bis wisata kecelakaan itu ditemukan bahwa bus-bus PU itu hanya punya 1 atau 2 armada saja. Nah, kemudian kan tidak terdaftar lagi di Kementerian Perhubungan karena bis pariwisata ini pendaftarannya lewat pusat, jadi Kementerian Perhubungan punya wewenang itu. Nah, sekarang ada untuk mengetahui online-nya juga, nah itu bisa di ini sudah satu kesalahan juga. Nah, kalau selanjutnya ditanyakan berapa jumlahnya tidak menulis seperti halnya yang terjadi kecelakaan di puncak atau di mana itu, ya ini harus ada tindak lanjutnya. Jangan sekadar nanti maaf ya, kalau sopirnya meninggal sudah ditutup, jangan. Iya, jadi manajemen pun harus bertanggung jawab, gitu Mbak Tas. Iya, jadi diharapkan tidak hanya tindakan kuratif saja, tetapi preventif dan juga perusahaan-perusahaan bis ini harus benar-benar qualified begitu ya Pak ya, tidak hanya sekedar menjalankan atau berdagang saja begitu ya, atau menjalankan bisnis saja. Kalau mengenai medan jalannya sendiri, ini kan disebutkan tidak diperuntukkan bagi kendaraan besar. Nah ini sebenarnya bagaimana plan awal proyek jalan raya ini? Apakah tidak memperhitungkan jenis kendaraan yang melintas, kemudian juga faktor-faktor apa saja sih Pak yang harus diperhatikan dalam konstruksi jalan ini? Tentunya memang mestinya jalan itu ada kelas jalan ya. Kelas jalan itu memperuntukannya tidak untuk semua kendaraan. Katakanlah jalan pedesaan, itu tentunya tronton kan tidak boleh masuk sana gitu kan. Nah, tetapi ini kecenderungannya sekarang para pengemudi itu, ini sebenarnya untuk mobil kecil, mencari jalan terpendek, dia menggunakan Google Map. Ya, kita tahu banyak Google Map itu tiba-tiba truk besar masuk ke desa, masuk jalan desa, lewat jembatannya ambrol. Nah, itu memang konstruksinya disesuaikan dengan peruntukannya. Jadi tidak semua kendaraan, jalan itu bisa dilalui oleh semua kendaraan. Ya, ada kelas jalannya. Nah, itu sebenarnya sudah pelanggaran juga kalau seandainya itu terjadi, gitu ya. Jadi tidak mungkin lah mau buat jalan desa sekelas jalan tol yang nggak mungkin lah, terlalu mahal gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Kalau ini kita kembali lagi kepada PO sendiri gitu ya. Ini hasil penyelidikan kecelakaan menyatakan ada kaitannya tadi kan dengan kelaikan bis gitu. Siapa kalau begini yang harus bertanggung jawab? Ya, kelaikan bis itu ada ujikir ya.
Uji kir itu dilakukan setahun 2 kali. Namun tentunya pada saat uji kir mungkin dia bagus, tetapi dalam kesehariannya itu juga harus ada perawatan yang sifatnya, rutin. Mhm. Makanya perusahaan-perusahaan itu ada namanya sistem manajemen keselamatan. Ya. Itu setiap perusahaan harus melakukan itu. Kalau perusahaan itu cuma punya satu armada agak susah, Mhm. makanya syaratnya minimal itu 5. Ya, artinya kalau dia punya 5, ada keberlanjutan usaha. Itu prinsipnya di situ dulu. Iya. Kalau sekarang-sekarang ini saya lihat banyak perusahaan-perusahaan yang hanya punya armada satu atau 2. Mmm. Kadang-kadang mungkin nggak ada izin juga gitu ya. Nah, ini harus ditertibkan dulu. Ini Karena apa? Nanti ujung-ujungnya menyangkut juga keselamatan. Iya, selain jumlah minimal dari, armada yang harus dimiliki oleh satu PO BIS ini harus, selain itu manajemen keselamatan apa lagi yang harus dipenuhi oleh PO BIS? Nah, sekarang sistem manajemen keselamatan itu bagi perusahaan-perusahaan yang memang bonafit nggak masalah, mereka rutin ya. Iya. Tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang baru dan punya satu armada itu tidak masalah. Oleh sebab itu, sekarang pengawasannya oleh pusat, karena mereka pendaftaran oleh pusat. Nah, pusat itu Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Nah, sekarang Direktorat Perhubungan Darat itu sudah punya keterpanjangan tangan di setiap provinsi. Mmm. Jadi namanya Balai Pengelola Transportasi Darat. Itu turut membantu untuk mengecek masing-masing daerah keberadaan bis wisata ini, ya. Iya. Nah, hari ini tadi saya lihat memang ada pengecekan bus. Ya, tapi harus ditanya juga, ini bisnya punya berapa, dicatat itu, dicek kembali. Jangan, oh ini bagus, kebetulan mungkin bisnya bagus, tapi ternyata tidak memenuhi standar minimal itu tadi. Ya, Mmm. ini kejadian-kejadian masa lalu seperti itu. Dan Kalau jug ditanyakan ke perusahaannya, oh kami nggak tahu aturannya. Kalau nggak tahu aturan, ikuti aturan. Kalau nggak sanggup, ya tutup. iya. Ketimbang nanti berlanjut seperti ini. Kalau masih berlanjut, langsungkan aja diteruskan sanksi pidana nantinya. Gitu. Iya, pengecekan ini kan merupakan fungsi pengawasan juga ya Pak ya, dan ini dikatakan, tadi memang ada pengecekan, tapi jangan-jangan hanya pada saat ketika sudah terjadi saja ya Pak? Ya itu tadi. Mmm. Jadi ngecek aja, cuman melihat, oh sudah baik. Harus dilanjutkan, ini PO-nya punya berapa armada. Dicatat itu kan. Iya. Saya yakin ini jangan ini, coba aja sekarang diumumkan oleh pemerintah, ya Pemda dosa jauh-jauh lah, Jakarta aja lah, pengecekan bis-bis yang mau ke puncak, di mana nanti di rest area tol sama satu titik lagi antara Parung dan Bogor, ke arah Bogor ya, dicarikan di situ. Saya yakin nanti bis-bis yang punya PO-PO punya bis 1, 2 tuh nggak berani beroperasi dia. Kalau menurut Gitu. evaluasi Anda sendiri selama 1 tahun ke belakang ini, bagaimana peran dari Kemenhub dan juga, Dirjen Perhubungan Darat dalam mengawasi PO-PO BIS ini? Begini, jadi Desember 2019 itu kecelakaan cukup besar di Pagar Alam. Kalau nggak salah Iya. PU Sriwijaya itu ya, Mmm. yang terjun bebas itu. Nah, setelah itu masa pandemi. Memang di masa pandemi ini kan mobilitas rendah, banyak tempat wisata tutup. Iya. Ini pun dengan, saya juga kaget kok ada daerah kok anak sekolah boleh wisata gitu kan. Bagaimana peran Pemda? Ya, Iya. peran Pemda mengawasi sekolah-sekolah itu. Mhm. Tentunya ini harus diketati juga, ini kan masih pandemi kok mereka bisa berwisata gitu kan. Mhm. Apalagi kapasitas busnya 65. Ya maaf aja, kemarin jawabannya kalau nggak salah karena takdir, ya sudah tadi kan sudah selesai, nggak mau urusan gitu kan, bukan Iya iya. begitu. Masalah tanggung jawabnya di mana sekarang kepala daerah itu, mengawasi sekolah-sekolah itu, apakah mereka izin nggak ya dengan Mhm. kepala dinas pendidikan di daerah setempat ya. Meskipun saya selalu kalau mulai liburan saya mencoba mengingatkan kepada daerah-daerah lewat dinas perhubungan, dinas pendidikan, kalau ada tawaran-tawaran sekolah-sekolah itu dengan tawaran bis yang murah dicek, ya sekarang dicek juga bisa terbuka. Dan Kementerian Perhubungan juga jangan putus asa untuk selalu terus-menerus mensosialisasikan akun-akunnya yang bisa dilihat, ya intinya bisa dilihat, akunnya bisa dilihat oleh semua orang. Kira-kira PO ini terdaftar atau tidak? Ya Iya. kalau enggak ya jangan lihat murahnya. EO yang mendaftarkan tidak itu EO-nya
kalau seandainya EO ya EO-nya juga dipidanakan sekalian gitu kan. Iya. Biar EO itu jangan menawarkan yang murah-murah tapi tidak berkeselamatan. Ini penting, ini selama ini kelanjutan ke arah pidananya nggak ada, jadi nggak ada efek jerah. Iya, selain juga tujuannya ataupun penyelenggaranya, tetapi juga ini pandemi akan berdampak juga terhadap mungkin PO-BIS-nya ini ya Pak ya. Nah ini nanti kita akan bahas mengenai dampak dari pandemi ini terhadap mungkin pemeliharaan dari PO-BIS dan sebagainya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Pak Joko, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.